Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baik, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik ya teman. Nah, seperti biasa tematik kita hari ini sudah ganti teman di tema 6. Silakan buka ya buku tema 6-nya. Tema 6 di sini subtema 1 tentang sumber energi. Baik teman, hari ini kita mulai subtema 1 ya teman. Nah, perhatikan gambar keindahan alam pada gambar yang kalian lihat. Benda apa saja yang kalian temukan di sini teman? Benda-benda tersebut yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, seperti matahari, air, udara, tumbuhan dan hewan yang bermanfaat bagi manusia. Nah, ciptaan Allah tersebut adalah contoh dari sumber energi. Kehidupan bisa berlangsung karena adanya energi. Matahari sumber energi terbesar di bumi. Nah, benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi teman. Air dan udara adalah sumber energi. Makanan yang kita makan berasal dari hewan dan tumbuhan. Nah, makanan menghasilkan energi bagi tubuh kita teman. Jadi, hewan dan tumbuhan itu juga sumber energi ya teman. Nah, matahari menghasilkan energi berupa panas dan cahaya teman. Nah, panas dan cahaya matahari merupakan sumber bagi kehidupan umat manusia. Nah, matahari merupakan sumber energi yang terbesar di bumi ya. Nah, ini ada gambar contoh matahari yang dari jarak jauh, yaitu panasnya sangat amat panas teman di sini. Bisa lihat warnanya orange ya. Berarti ini menunjukkan matahari itu sangat panas ya teman. Nah, oke, sekarang cahaya matahari diperlukan untuk tumbuhan untuk juga berfotosintesis teman. Nah, contoh tanpa cahaya matahari, tumbuhan tidak dapat berfotosintesis. Nah, fotosintesis di sini menghasilkan makanan dan oksigen ya. Makanan dan oksigen ini sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, teman. Nah, di sini kita akan lihat proses fotosintesis. Yang pertama, di sini energi dari matahari ini akan menyerap udara yang namanya karbon dioksida atau CO2 dan juga air teman. Nah, setelah itu dibawa ke daun untuk dijadikan makanan oleh tumbuhan itu ya. Nah, jadi energi dari matahari ini menjadi sumber makanan bagi tumbuhan teman. Nah, dari energi matahari bisa juga untuk menghasilkan oksigen pada tumbuhan teman, sehingga bisa dihirup segar oleh manusia ya. Nah, selain itu juga tumbuhan ini dapat menghasilkan dan menyimpan cadangan makanan seperti gula di sini pada akar. Batang dan daun juga bisa dikonsumsi oleh manusia teman. Nah, baik, seperti itu contoh dari fotosintesis tumbuhan ya teman. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya. Di sini, selain membantu proses fotosintesis tumbuhan, cahaya matahari juga bisa menghasilkan energi listrik teman. Nah, melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik teman. Contoh PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Selanjutnya, tuliskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama teman. Informasi pada paragraf pertama adalah semua benda yang menghasilkan energi dan sumber energi ya teman. Paragraf berapakah terdapat informasi tentang sumber energi? Nah, informasi tentang sumber energi terdapat di paragraf pertama ya teman. Nah, oke. Selanjutnya, apa manfaat energi panas matahari? Tuliskan 3 contohnya teman. Nah, manfaat energi panas matahari bisa untuk membantu proses fotosintesis tumbuhan, sumber energi tenaga listrik, dan juga mengeringkan bahan makanan dan pakaian bagi manusia ya teman. Selanjutnya, apa yang dihasilkan proses fotosintesis teman? Nah, yang dihasilkan dari proses fotosintesis adalah makanan dan oksigen ya. Lalu, mengapa matahari disebut sumber energi terbesar di bumi? Nah, matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi karena menghasilkan energi cahaya panas dan panas yang sangat besar teman. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi ya teman.
Nah, bayangkan teman, jika bumi tidak ada sinar matahari, maka bumi itu akan gelap dan dingin. Nah, semua makhluknya pasti akan mati ya teman. Nah, untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas, mari kita lakukan percobaan. Nah, di sini Siti melakukan percobaan. Siti menyiapkan segumpal kapas teman dan sebuah kaca pembesar. Lalu Siti meletakkan kapas di atas wadah. Nah, Siti memegang kaca pembesar di atas kapas teman. Siti mengumpulkan sinar matahari ke kaca pembesar dan mengarahkan kumpulan cahaya itu ke kapas. Beberapa waktu kemudian kapas mulai mengeluarkan asap dan terbakar. Nah, pada percobaan ini kita mengetahui bahwa cahaya matahari tidak langsung membakar kapas. Butuh waktu lama sampai kapas dapat terbakar ya teman. Kegiatan sehari-hari juga membutuhkan waktu teman. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga melakukan kegiatan ya teman. Nah, kegiatan yang kita lakukan ada yang lama dan ada yang sebentar atau singkat ya teman. Nah, di sini kita bisa perhatikan pada gambar berikut. Beri tanda centang pada kegiatan yang waktunya lama teman. Nah, beri tanda silang untuk kegiatan yang lebih singkat ya. Nah, di sini ada contoh memasak dan memakai baju. Nah, mana kegiatan yang lebih lama teman? Bisa dicentang ya. Contohnya di sini memasak, kita bisa centang kegiatan yang lebih lama daripada memakai baju ya teman. Nah, yang kedua, di sini ada orang lagi minum dan lagi mandi teman. Nah, lagi minum dan lagi mandi, mana kegiatan yang paling lama teman? Nah, tinggal centang kegiatan yang paling lama yaitu di mandi ya teman. Baik, cukup sekian materi dalam tema 6 pembelajaran 1 kali ini ya teman. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan materinya. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.